Tahukah kalian bahwa tidak semua orang Afrika itu berkulit hitam? Faktanya, ada juga yang berkulit putih maupun berkulit cenderung kuning. Oke, ayo kita pelajari. Penduduk Afrika dikenal dari ras Negroid. Kenyataannya adalah di Afrika juga ada yang punya ras Mongoloid, Pygmoid, dan Bushmanoid. Yang punya ras Bushmanoid contohnya adalah di Afrika Timur ataupun Afrika Selatan. Selain itu, ada juga Afrika bagian utara, bahwa orang Afrika Utara itu punya kulit putih. Kita sudah ketahui bersama, contohnya adalah Mesir, ada Libya, ada Aljazair, bahwa mereka itu orang kulit putih. Artinya bahwa orang Afrika itu tidak semuanya punya kulit hitam. Awal sejarah Mesir. Mesir adalah negara tertua di dunia, yaitu sejak runtuhnya Raja Firaun. Sebagai negara tertua, tentu Mesir memiliki berbagai peninggalan benda-benda bersejarah yang melambangkan kebesaran negara Mesir pada saat itu, seperti piramid, sphinx, obelisk, serta bangunan-bangunan lain. Adapun untuk kekuasaan yang pernah ada di Mesir pada zaman dulu, ada beberapa zaman, antara lain Romawi dan Yunani kuno, Babilonia, Romawi Timur, dan lain-lain. Yang perlu dicatat juga bahwa dari zaman ke zaman, kota negara Mesir terus berbenah dalam bidang agama. Nah, dalam bidang agama, negara Mesir juga dikenal sebagai negara Islam yang kuat. Salah satu yang dapat menunjukkan kebesaran Islam di Mesir adalah adanya universitas yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Universitas Al-Azhar. Pembukaan Terusan Suez. Gagasan mengenai Terusan Suez sebenarnya telah ada pada Cleopatra sampai Napoleon Bonaparte, tapi sampai saat itu belum dapat realisasi. Adapun tujuan dari dibukanya Terusan Suez adalah untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah demi lancarnya pelayaran. Lalu baru pada saat ada pejuang dari Prancis, Ferdinand de Lesseps, gagasan itu dikabulkan. Terusan Suez mulai digali pada tahun 1859. Proses penggalian tersebut ternyata memakan waktu 10 tahun dan baru selesai pada 17 November 1869. Dengan dibukanya Terusan Suez berarti dibukanya sejarah baru dalam dunia pelayaran di Eropa. Sementara bagi Arab dan bangsa Asia, dengan dibukanya Terusan Suez berarti musibah karena ekspansi dari bangsa Barat akan mengalir dengan begitu hebatnya. Mesir pada masa Perang Dunia II. Mesir pada masa Perang Dunia II masih diselimuti awal kelam perebutan kekuasaan di Mesir antara Prancis, Inggris, dan Mesir sendiri. Perebutan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari adanya Terusan Suez, yang menjadi bahan rebutan utama karena letaknya yang sangat strategis. Baru setelah muncul tokoh nasional Jenderal Najib yang pada tanggal 26 Juli 1952 berhasil menurunkan Raja Farouk karena dianggap melindungi kaum koruptor yang menyengsarakan rakyat. Setelah munculnya Jenderal Najib, maka pada saat itulah revolusi sosial di Mesir dimulai. Adapun perubahan sosial yang terjadi antara lain adalah: pertama, pembatasan hak milik akan tanah dan yang lebih diberikan pada kaum petani yang melarat. Kedua, perwira-perwira yang bersalah akan ditangkap. Dan yang ketiga, pengaruh modal asing akan dibatasi. Dengan adanya kebijakan itu, maka Jenderal Najib semakin dicintai rakyat Mesir dan diangkat menjadi presiden yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri. Maroko merupakan sebuah bangsa di Afrika yang pada abad ke-5 menjadi provinsi dari bangsa Romawi. Penduduk asli Maroko adalah orang barbar, sedangkan bentuk negara Maroko adalah kekaisaran. Seperti bangsa Afrika lainnya, Maroko juga merupakan negara proktorat dari Prancis. Selain dijajah Prancis, Maroko juga pernah dijajah oleh Spanyol. Di sini terdapat tokoh perlawanan melawan Spanyol yang sangat terkenal, yaitu Amir Abdul Karim, pahlawan Rif yang sangat terkenal. Akan tetapi akhirnya Abdul Karim berhasil dilumpuhkan oleh Spanyol yang bekerja sama dengan Prancis. Sebagai negara protektorat, tentunya Maroko ingin mendapatkan sebuah kemerdekaan penuh.
Dan perjuangan menuju arah itu terus dilakukan baik melalui jalur perundingan ataupun jalur kekerasan. Jalur kekerasan Maroko selalu mengalami kegagalan karena dalam bidang persenjataan tentara Prancis jauh lebih maju. Dan cara ini yang disenangi oleh Prancis. Selain jalur kekerasan, Maroko juga melakukan perjuangan melalui jalur perundingan dan diplomasi. Hal ini sampai membawa masalah Maroko ke sidang PBB pada tanggal 15 Oktober 1952. Setelah melakukan perjuangan dengan berbagai cara, akhirnya pada tahun 1955, Prancis mengizinkan Sultan Maroko Muhammad V kembali dari perasingan. Akhirnya Maroko memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1956, dan pada tahun 1957 Sultan Muhammad V memakai gelar raja hingga wafat pada tahun 1961. Pada abad 14 terdapat dua kerajaan di Sudan, yaitu Makura dan Alwa. Pengaruh budaya Islam Mesir begitu kuat di Sudan sebelum datangnya Inggris. Lalu setelah datang Inggris, ternyata membuat Sudan daerah rebutan Inggris dan Mesir karena memang letaknya yang strategis. Setelah terjadinya keributan itu, maka muncul tokoh di Sudan yaitu Jenderal Najib yang berhasil menggulingkan Raja Farouk. Pada saat itu diadakanlah plebiscit atau jajak pendapat yang hasilnya rakyat Sudan menghendaki kemerdekaan. Lalu pada 1 Januari 1956, Sudan mendapatkan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, walaupun sudah merdeka penuh, tetapi tidak bisa meredakan suasana panas di Sudan. Karena masih terdapat pertikaian antara Sudan Utara dan juga Sudan Selatan. Aljazair merupakan sebuah daerah dengan penduduk orang barbar, namun kemudian ditaklukkan oleh orang Barbarossa dan Turki, dan mulai saat itu dikuasai oleh orang Turki. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Prancis yang berhasil menguasai Aljazair, dan kemudian Aljazair sebagai bagian dari Prancis. Tentu saja rakyat Aljazair ingin mendapatkan kesetaraan dengan rakyat Prancis dalam hal hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tanggal 1 November 1954 muncul organisasi Front Pembebasan Nasional yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Aljazair. Baru pada akhir tanggal 3 Juli 1962, setelah tentara OAS lemah, negara Aljazair mendapatkan kemerdekaan penuh yang diproklamirkan oleh de Gaulle, dengan presiden pertama adalah Ahmad Bella, yang juga merupakan tokoh penting di negara tersebut.